Apa kamu pikir dengan menaiki pesawat terbaru, penerbanganmu akan aman? Tidak juga, pesawat komersial modern sangatlah kuat. Salah satu pesawat komersial tertua, Boeing 737-200, yang pertama kali terbang 40 tahun lalu, masih terbang rutin 3-4 kali sehari saat ini. Tapi, bagaimana dengan pesawat yang sudah pensiun? Pesawat yang sudah tidak digunakan lagi punya beberapa pilihan. Salah satu pilihan yang paling umum adalah disimpan saja. Sepertinya itu bagus dijadikan nama tempat penyimpanan akhir. Kuburan simpan saja. Sepertinya kurang bagus ya. Tempat paling ideal untuk menyimpan pesawat adalah gurun pasir dengan iklim kering. Di sana, pesawat tak akan cepat berkarat. Tak boleh ada badai pasir ataupun garam di udara area itu. Tempat ini juga memerlukan area kosong yang sangat luas untuk membuat tempat parkir pesawat, landasan pacu yang panjang, dan infrastruktur untuk menyervis, memperbaiki, atau membongkar pesawat. Sebagian besar area ini berada di barat daya Amerika Serikat, California, Arizona, dan New Mexico. Untuk di Indonesia, salah satunya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Jadi, apa yang terjadi kepada semua pesawat itu setelah disimpan di sana? Sebagian hanya disimpan sebentar sampai hak miliknya berpindah ke pemilik lain. Dan terkadang, masa tunggu berlangsung lama. Pesawat lainnya diperbaiki, dan sebagian lainnya menjadikan bandara ini tempat peristirahatan terakhirnya. Menuju kuburan simpan saja. Mereka akan berada di sana berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan selama itu, bangkai mereka dibongkar menjadi bagian kecil-kecil. Lalu sisanya dikirim agar diproses lebih lanjut. Sisa dari pesawat tua yang tidak diproses akan berada di kuburan pesawat, seperti kuburan pesawat Angkatan Udara Davis Mountain di Arizona. Selain pesawat komersial, terdapat sekitar 4.400 kendaraan lainnya di sini, termasuk 40 pesawat ulang-alik. Mungkin ini adalah kuburan pesawat terbesar di dunia. Kira-kira, kalau zombie pesawat muncul di sini, wujudnya seperti apa ya? Pesawat bukan sekedar hasil karya para insinyur atau alat transportasi bagi manusia dan barang. Benda ini merupakan susunan bagian dan material berguna yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai cara selain dijadikan pesawat setelah tidak digunakan lagi. Saat pemilik pesawat memutuskan pesawatnya tak akan mengudara lagi, sebisa mungkin mereka menyelamatkan seluruh bagian yang masih berfungsi terlebih dulu, mulai dari mesin, peralatan elektronik penerbangan, elemen sistem bahan bakar, rem, sampai bagian terpisah dari badan pesawat itu. Air Salvage International menyebutkan 95% pesawat modern dapat dipakai kembali. Terkadang, beberapa bagian badan pesawat dan elemen lainnya tidak didaur ulang, melainkan diberikan kepada orang yang mungkin tertarik. Misalnya, bagian kokpit dapat digunakan untuk melatih pilot, lalu kabin penumpang untuk melatih pramugari dan pramugara, damkar, serta laksamana penerbangan. Ada banyak perusahaan khusus yang bertanggung jawab untuk membongkar dan menyatukan pesawat. Mereka juga memperbaiki dan merawat pesawat yang masih bisa terbang. Contohnya, British Air Salvage International menyatakan mesin yang masih berfungsi harganya sekitar 25-50 miliar rupiah atau sekitar 85% dari harga pesawat tua. Pesawat yang sudah pensiun juga sering dipesan oleh Hollywood. Atau jangan-jangan kamu pikir seluruh studio di sana membuat film di dalam pesawat sungguhan? Di Universal Studios ada lokasi rekaman pesawat jatuh luar ruangan yang berukuran sangat besar. Lokasi ini dibangun untuk film yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Pesawat komersial Boeing 747 dibeli untuk produksi film ini, lalu dibongkar sampai ke bagian terkecil, kemudian dipindahkan ke Universal. Harga pesawat tersebut 800 juta rupiah, harga yang masuk akal untuk Boeing 747 tua. Tapi yang mahal justru pengirimannya. Mereka harus memakai truk, pengawalan polisi dan helikopter, sehingga biaya totalnya mencapai 2,7 miliar rupiah. Setelah produksi film selesai, seluruh set ini ditinggalkan seperti saat syuting berlangsung. Kini, pengunjung bisa melihatnya saat mengikuti tur di studio ini. Dan yap, lokasinya terlihat sangat keren. Mungkin bentuk penghormatan terbesar untuk pesawat tua adalah dipamerkan di museum. Misalnya, di Museum Khusus Penerbangan,
seperti Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat di Dayton, Ohio, atau tempat berbagai kendaraan dipamerkan, seperti Museum Auto dan Teknik di Sinsheim, Jerman, sebuah museum teknologi di Jerman. Ini menjadi satu-satunya museum di dunia tempat kita bisa melihat dua pesawat penumpang supersonik yang dulu pernah digunakan dalam penerbangan komersial, Concorde milik Inggris dan Prancis, serta Tu-144 milik Uni Soviet. Salah satu koleksi mesin udara yang paling mengesankan berada di Museum Laut, Udara dan Luar Angkasa Intrepid di New York, yakni kapal induk yang telah diubah menjadi museum. Koleksi yang dipamerkan di sini bukan hanya pesawat militer Amerika Concorde, tapi juga pesawat luar angkasa seperti pesawat ulang-alik Enterprise dan Soyuz. Pesawat tersebut ditambatkan di tepi sungai Hudson di dermaga 86 dengan latar gedung pencakar langit Manhattan. Pesawat juga terkadang dijadikan monumen di berbagai negara. Kebanyakan dari pesawat ini adalah pesawat militer berukuran kecil yang menjadi pengingat atas para pilot heroik. Namun terkadang, pesawat penumpang berukuran besar juga menjadi monumen sebagai pengingat seluruh masa keemasan dalam sejarah penerbangan. Ada kalanya pesawat tua punya kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Bahkan pesawat ini dapat diubah menjadi restoran atau aula pameran. Kamu bisa melihat pesawat Boeing 747-200 direkonstruksi menjadi hotel yang diparkir di Bandara Arlanda di Stockholm. Hotel ini bernama STF Jumbo Stay. Pesawat ini terbang pertama kali pada tahun 1976 dan terus terbang hingga 2002, yaitu saat maskapai pemilik pesawat ini bangkrut. Disinilah pesawat tersebut bersemayam selamanya. Sekarang, hotel tersebut menawarkan akomodasi berjenis hostel dan kamar terpisah yang dilengkapi kamar mandi. Kamar terbaik dan paling unik di sini berada di salah satu kokpitnya. Tamu yang menginap di sini tak hanya mendapatkan kamar mandi, tapi juga balkon lengkap dengan pemandangan lapangan terbang. Kalau kamu pikir menginap di pesawat yang sudah pensiun itu keren, bagaimana kalau makan-makan mewah di dalamnya? Tak jauh dari Bandara Zurich, ada restoran penerbangan bernama Runway 34. Restoran ini berada di gedung parkir yang dibangun di atas pesawat penumpang Uni Soviet keluaran tahun 1957. Pesawat vintage lainnya adalah pesawat berusia 60 tahun, Lockheed Constellation alias Connie, dipindahkan menggunakan truk dari Maine ke New York untuk dijadikan bar dan restoran unik di Hotel TWA. Setelah terbang selama 30 tahun, Connie pertama kali dibeli pada 1986 oleh perusahaan maskapai regional di Maine yang memindahkannya ke Bandara Auburn Lewiston agar dapat kembali terbang. Namun, beberapa bagiannya malah dijual untuk memperbaiki pesawat Connie lain. Hingga akhirnya, Hotel TWA memberikannya kehidupan baru. Bahkan dalam beberapa kasus yang lebih langka, pesawat tua seperti Connie dapat kembali mengudara. Penerbangan reguler terakhir pesawat Lockheed Constellation dilakukan pada 11 Mei 1967, sekitar 21 tahun setelah pesawat ini pertama kali terbang melintasi Samudra Atlantik dari New York ke Paris. Pengoperasian kargo kecil dan pengangkutan sesekali dilakukan hingga awal tahun 90-an. Sayangnya, era pesawat berpendorong baling-baling tipe piston telah usai dan Constellation adalah bintangnya. Pesawat ini kemudian digantikan oleh pesawat turbojet yang lebih cepat, lebih nyaman, dan awet. Beberapa dari 850 pesawat Connie dikirimkan ke museum dan salah satunya dijadikan restoran seperti yang barusan kita lihat. Namun, sebagian besar pesawat ini dipensiunkan. Sepertinya, tak satu pun dari pesawat ini akan terbang lagi. Untungnya, pesawat Constellation yang terakhir dan masih dapat terbang berhasil ditemukan oleh para penggemar pesawat jenis ini di Republik Dominika. Pesawat ini diperbaiki di Amerika Serikat, diterbangkan ke Swiss, lalu dipakai untuk penerbangan berpenumpang untuk hiburan jarak dekat. Penerbangan ini akan membawamu dari Bandara Basel, lengkap dengan pelajaran sejarah mengenai Constellation dan pengalaman menjadi penumpang pesawat tahun 1950-an. Keseluruhan proyek ini didukung oleh SCFA, Asosiasi Penerbang Super Constellation, dan perusahaan arloji Breitling. Sayangnya, proyek ini juga terpaksa berakhir setelah Breitling menarik seluruh dananya. SCFA gagal mendanai proyek ini sendiri dan tak lama setelahnya mengumumkan bahwa penerbangan menaiki Connie tak dapat dilakukan lagi. Ya, lagi pula tak ada yang abadi di dunia ini. Cepat atau lambat,
semuanya menjadi penghuni kuburan simpan saja.